Langit Syam memerah saat matahari tenggelam di ufuk barat. Angin gurun membawa debu halus yang berputar di antara tenda-tenda pasukan. Di kejauhan, sungai Yarmuk mengalir tenang, seolah tak peduli bahwa tanah di sekitarnya akan segera menjadi saksi pertempuran yang akan mengubah arah sejarah dunia yang disebut dengan Perang Yarmuk. Mari kita saksikan kisah kali ini bersama Lentera Muslim. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Jika ada kesalahan dalam video kali ini, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke kisahnya. Tidak ada yang menyangka di lembah sunyi itu, dua peradaban besar akan bertabrakan. Kekaisaran Romawi Timur, adidaya yang telah menguasai wilayah luas dari Konstantinopel hingga Syam, mengerahkan sekitar 300.000 pasukan di bawah komando Kaisar Heraklius. Pasukan ini terdiri dari infanteri berat, kavaleri, dan sekutu dari Armenia serta Gasan. Setiap prajurit dipersenjatai lengkap, siap menghadapi segala kemungkinan di medan perang. Di sisi lain, pasukan Muslim yang jauh lebih sedikit hanya berjumlah sekitar 40.000 prajurit. Namun mereka bersatu dengan tekad yang kuat. Mereka bukan tentara profesional kekaisaran, tetapi orang-orang Arab yang beberapa tahun sebelumnya masih hidup dalam perpecahan kabilah. Kini mereka dipersatukan oleh satu kalimat, La ilaha illallah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 15 Hijriah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Syam menjadi medan ujian besar setelah wafatnya Rasulullah SAW. Gelombang ekspansi Islam bukan sekadar ambisi wilayah, tetapi benturan antara kekuasaan lama dan tatanan baru yang lahir dari Madinah. Sejarawan besar seperti Al-Tabari dalam Tarikh Al-Rusul wal-Muluk meriwayatkan bahwa Heraklius mengumpulkan kekuatan besar untuk menghentikan laju kaum Muslim. Ia memahami bahwa jika Syam jatuh, Romawi akan kehilangan benteng terkuatnya di timur. Di perkemahan Muslim, suasana tidak sepenuhnya tenang. Para panglima berdiskusi. Abu Ubaidah bin Jarrah, Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasanah, dan Amr bin Ash adalah sahabat yang telah merasakan getirnya perang sejak zaman Rasulullah SAW. Namun kali ini lawan mereka bukan sekadar kabilah Arab, ini adalah kekaisaran. Riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menggambarkan bahwa sebagian pasukan Muslim sempat merasakan gentar saat mendengar jumlah besar pasukan Bizantium. Bukan karena ragu kepada Allah, tetapi karena mereka sadar betapa beratnya pertempuran yang akan datang. Khalifah Umar menerima laporan tentang konsentrasi pasukan Romawi dan memerintahkan konsolidasi seluruh kekuatan Muslim di satu titik. Tempat itu adalah lembah Yarmuk, di mana strategi dan keberanian akan menentukan nasib wilayah Syam. Dan di tengah genting itulah, seorang panglima yang dijuluki Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, tiba. Khalid bin Al-Walid bergerak melintasi gurun dengan manuver cepat, menghindari jalur umum untuk tiba tepat waktu di lembah. Kehadirannya bukan sekadar tambahan pasukan, ia membawa strategi yang akan mengubah medan perang. Menurut Al-Balazuri dalam Futu Al-Buldan, Khalid segera menyusun ulang formasi pasukan menjadi satu komando terpadu. Disiplin dan koordinasi menjadi kunci untuk menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya jauh lebih besar. Langit malam menutupi perkemahan, sementara api unggun menyoroti wajah-wajah tegang para prajurit. Beberapa membaca Al-Quran, sebagian lagi menajamkan pedang. Besok, lembah ini akan basah oleh darah, dan sejarah akan mencatat keberanian, strategi, dan iman yang teguh dari pasukan yang lebih sedikit tetapi bersatu. Perang belum dimulai, namun sejarah sudah bersiap untuk berubah. Lembah Yarmuk yang selama ini sunyi akan menjadi saksi runtuhnya bayang-bayang Romawi di timur. Langit masih remang ketika barisan pasukan Muslim bergerak menyusuri lembah Yarmuk. Suara kuda dan langkah kaki tentara menggema di antara tebing yang sunyi, seakan membisikkan ketegangan yang akan segera meletus. Khalid bin Al-Walid menunggang kudanya di depan, matanya tajam menatap barisan pasukan yang tersebar. Kita harus bersatu. Jika mereka pecah, kita akan kalah. Jika kita tetap teguh, kemenangan akan menjadi hak kita, ucapnya, tegas namun menenangkan. Para panglima lainnya mengangguk, merasakan aura keberanian
yang memancar dari pedang Allah yang terhunus itu. Abu Ubaidah bin Jarrah berdiri di sampingnya. Khalid, pasukan Bizantium jauh lebih banyak. Mereka telah menyiapkan sayap kanan dan kiri dengan pasukan berat, katanya, nada penuh kewaspadaan. Khalid tersenyum tipis, matanya masih fokus pada lembah. Jumlah bukanlah segalanya. Allah bersama kita. Ingatlah, mereka mungkin datang dengan kekuatan, tetapi kita memiliki iman. Dan iman tidak terkalahkan, jawabnya. Sejarawan seperti Al-Tabari mencatat bahwa pada hari-hari pertama ini, pasukan Muslim menempati posisi strategis, menggunakan topografi lembah Yarmouk untuk melindungi sayap mereka. Formasi yang dibentuk Khalid memungkinkan pasukan yang lebih kecil menahan serangan yang jauh lebih besar. Strategi ini kelak menjadi pelajaran taktik militer yang dipelajari di seluruh dunia Islam. Saat matahari mulai naik, suara trompet dan teriakan pasukan Romawi terdengar dari kejauhan. Heraklius mengawasi barisan bawahannya. Hari ini, kaum Arab ini akan tahu siapa yang menguasai Syam, katanya. Yakin pada kekuatan jumlah pasukannya. Benturan pertama terjadi di sisi kanan lembah. Kavaleri Bizantium menyerbu, mencoba memecah barisan Muslim. Namun formasi yang dikendalikan Khalid bergerak lincah. Pegang posisi, jangan biarkan mereka menembus. Teriak Khalid, suaranya menembus teriakan perang. Para pasukan Muslim yang awalnya ketakutan kini menguat, merasakan kehadiran seorang pemimpin yang memahami medan perang dengan sempurna. Beberapa jam berlalu, pedang beradu, panah melesat, dan teriakan menjadi simfoni peperangan yang menakutkan. Yazid bin Abi Sufyan menepuk bahu seorang prajurit muda. Ingatkan dirimu pada Madinah. Ingatkan dirimu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bersama kita. Di tengah pertempuran, Khalid mengamati pergerakan lawan. Kita akan memancing mereka ke tengah lembah. Di sana manuver kita akan menentukan kemenangan. Ikuti aku, ucapnya sambil menembus debu dan asap pertempuran. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pada hari pertama, meskipun pasukan Muslim jumlahnya jauh lebih sedikit, mereka berhasil menahan gempuran Bizantium. Strategi Khalid, keberanian para sahabat, dan keyakinan yang tak tergoyahkan menjadi faktor penentu. Hari pertama berakhir tanpa kemenangan jelas, tetapi semangat pasukan Muslim membara. Malam menurunkan kabut, menutupi lembah yang kini penuh bekas langkah kaki, jejak darah, dan suara-suara yang tak lagi terdengar. Di tenda komando, Khalid berbicara pada para panglima. Besok, kita akan menunjukkan bahwa iman lebih kuat daripada jumlah. Bersiaplah, lembah ini akan menjadi saksi keberanian kita. Para panglima mengangguk, menyadari bahwa esok adalah hari yang akan menentukan arah sejarah. Lembah Yarmouk tidak hanya menjadi medan perang, ia akan menjadi batu loncatan kemenangan yang tak terlupakan bagi umat Islam. Fajar menyingsing membawa udara dingin yang menusuk tulang. Lembah Yarmouk yang semalam menjadi saksi ketegangan, kini berubah menjadi medan strategi yang rumit. Pasukan Muslim menempati sisi-sisi lembah, sementara Bizantium mulai menata barisan berat mereka, lengkap dengan kavaleri dan infanteri bersenjata penuh. Khalid bin Al-Walid menunggang kudanya di sepanjang garis depan, matanya tajam menelusuri setiap gerakan musuh. Ia tidak bergerak terburu-buru, tapi setiap langkahnya memperlihatkan perhitungan yang matang. Bawa sayap kanan lebih maju sedikit, tetapi jangan terlalu jauh. Tengah harus tetap rapat. Kita akan memancing mereka, bisiknya pada para panglima yang berdiri di dekatnya. Manuver itu tidak sekadar retorika. Kavaleri ringan dipersiapkan untuk melakukan serangan mendadak dari arah yang tidak terduga. Mereka menyembunyikan diri di balik bukit kecil, menunggu sinyal. Di satu sisi, infanteri pasukan Muslim menguatkan posisi dengan perisai dan tombak, membentuk benteng hidup yang siap menahan gempuran musuh. Di pihak Bizantium, Heraklius mengamati barisan dengan cemas. Ia menyadari pasukan Muslim menggunakan medan dengan cerdik. Para komandan Romawi berdebat, beberapa ingin menyerbu langsung, beberapa ingin menunggu. Kekacauan kecil mulai muncul di sisi kanan mereka, karena kavaleri Muslim yang tersembunyi sesekali menebar serangan kilat, kemudian menghilang ke balik bukit. Di tengah medan, Khalid memberikan aba-aba sederhana dengan tangan dan suara pendek. Sekarang, kavaleri ringan menembus sisi kiri Romawi, menyerang dari arah yang tidak disangka. Terjadi kekacauan di barisan lawan.
Banyak kuda yang tergelincir di tanah lembab dekat sungai, sementara pasukan infanteri terguncang oleh serangan mendadak ini. Para sahabat yang berada di barisan tengah tidak panik. Mereka mengikuti arahan Khalid dengan disiplin tinggi. Setiap serangan balasan Bizantium diantisipasi, setiap celah lawan dimanfaatkan. Strategi ini menurut Al-Balazuri dalam Futuh Al-Buldan menjadi contoh klasik penggunaan mobilitas pasukan kecil untuk mengalahkan kekuatan besar. Di satu titik, seorang prajurit muda menatap kavaleri Romawi yang hampir menembus sisi sayap. Astagfirullah, mereka terlalu banyak, serunya gemetar. Yazid bin Abi Sufyan menepuk pundaknya. Tenang, fokus pada posisi kita. Jangan takut pada jumlah, takutlah pada Allah yang mengatur segalanya. Pertempuran berlangsung sepanjang hari, panas terik membuat debu beterbangan dan pedang beradu dengan gemuruh yang menakutkan. Setiap gerakan Khalid tampak seperti tarian perang, memancing, menahan, menyerang, lalu mundur sebentar sebelum menebar kekuatan lagi. Beberapa prajurit Romawi mulai kehilangan ritme, merasa seperti terperangkap dalam pusaran yang tak bisa mereka prediksi. Menjelang sore, pasukan Bizantium mulai goyah. Sayap kiri mereka terbuka akibat serangan kilat yang terus-menerus, dan barisan tengah mulai retak. Khalid menunggang kudanya, matanya menatap lembah yang mulai berubah menjadi saksi keberanian dan strategi luar biasa. Ia menundukkan kepala, berbisik pada dirinya sendiri. Segala puji bagi Allah. Besok, kemenangan akan menjadi nyata bagi mereka yang sabar dan percaya. Malam menutup hari yang panjang itu. Pasukan Muslim tetap berada di posisi, bersiaga untuk serangan esok hari. Di balik kegelapan, bintang-bintang seolah menyaksikan manuver cerdas yang telah mengguncang pasukan Bizantium. Lembah Yarmouk tidak lagi hanya medan pertempuran, ia telah menjadi laboratorium strategi yang akan dikenang sepanjang zaman. Matahari baru saja menanjak ketika lembah Yarmouk berubah menjadi lautan debu dan terik. Barisan pasukan Muslim dan Bizantium telah bertahan selama 2 hari penuh. Bumi retak oleh kaki kuda dan bekas tombak, aroma besi dan keringat memenuhi udara. Setiap langkah membawa ketegangan yang tak terlihat, namun terasa di seluruh sendi tubuh prajurit. Kavaleri Muslim bergerak dengan presisi menakjubkan. Gerakan mereka seolah tidak beraturan bagi musuh, namun bagi Khalid bin Al-Walid, setiap langkah adalah bagian dari pola perang yang telah dihitung. Serangan mendadak dari bukit-bukit kecil mengguncang formasi Bizantium, membuat mereka kehilangan koordinasi. Infanteri yang berat dan lambat mulai terseret arus pertempuran yang tak mereka kuasai. Di tengah pertempuran, benteng pasukan Muslim tetap solid. Formasi rapat mereka menahan gempuran pasukan berat Bizantium yang semakin terpecah. Kecepatan manuver dan penggunaan medan menjadi faktor utama. Sungai Yarmouk sendiri menjadi sekat alami, memaksa musuh untuk menyesuaikan langkah mereka, sementara pasukan Muslim bergerak di sekitar mereka, memanfaatkan celah yang muncul dari kekacauan. Debu beterbangan dan panas matahari menambah kesulitan bagi pihak lawan. Banyak pasukan Bizantium yang kehilangan ritme dan arah, beberapa kuda tergelincir, beberapa prajurit terseret arus pertempuran yang tak bisa mereka kendalikan. Formasi mereka retak, sedangkan pasukan Muslim tetap rapat, mengikuti pola manuver yang dirancang sejak awal. Ketika sore mulai turun, pergerakan pasukan Muslim semakin agresif. Kavaleri mengitari sayap kanan dan kiri lawan, menutup setiap jalan mundur, dan menimbulkan kepanikan di barisan Bizantium. Para komandan Romawi mulai kehilangan kendali. Panik mulai merasuki pasukan yang sebelumnya percaya diri. Pada saat matahari hampir tenggelam, formasi Bizantium runtuh di beberapa titik kritis. Pasukan Muslim memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat tekanan. Setiap serangan diarahkan untuk memecah barisan, mengisolasi kelompok-kelompok pasukan yang terputus, dan menimbulkan ketidakpastian yang melumpuhkan. Ketika senja menutupi lembah, pasukan Bizantium mulai terdesak ke arah sungai, banyak yang terseret arus atau menyerah di medan perang. Pasukan Muslim, meskipun lelah dan berdarah, tetap teratur, menahan setiap gempuran terakhir dengan disiplin tinggi. Keberanian, kesabaran, dan strategi menjadi penentu kemenangan. Saat malam tiba, lembah Yarmouk hening. Debu menutupi bekas langkah kaki, pedang, dan peralatan perang yang berserakan. Kemenangan telah berada di tangan pasukan Muslim.
Lembah yang sunyi kini menyimpan sejarah tentang keberanian luar biasa, strategi cerdas, dan keimanan yang teguh. Runtuhnya formasi Bizantium menandai berakhirnya ancaman besar bagi Syam dan menegaskan bahwa kekuatan yang bersumber dari disiplin dan keyakinan dapat mengalahkan jumlah dan perlengkapan yang lebih unggul. Sejarawan seperti Al-Balazuri dan Ibn Kathir menekankan bahwa kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi kemenangan iman dan taktik. Lembah Yarmouk menjadi simbol bahwa setiap pertempuran bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan strategi, kesabaran, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Kemenangan di Yarmouk meninggalkan jejak yang dalam pada seluruh wilayah Syam. Lembah yang semula menjadi medan perang kini sunyi, namun gema pertempuran masih terasa dalam setiap bukit, sungai, dan padang pasir di sekitarnya. Pasukan Muslim yang selamat berdiri di tengah medan, menatap cakrawala yang perlahan berubah warna saat fajar berikutnya menyingsing. Syam yang sebelumnya dikuasai Bizantium, kini terbuka untuk pengaruh baru. Kota-kota mulai menerima kedatangan pasukan Muslim dengan campuran rasa takut dan kagum. Nama Khalid bin Al-Walid menjadi legenda, bukan hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi karena kecerdikan strategi yang mampu mengalahkan jumlah lawan yang jauh lebih besar. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa disiplin dan koordinasi mampu menaklukkan kekuatan superior. Sejarawan Islam mencatat bahwa kemenangan ini menandai perubahan geopolitik yang signifikan. Al-Tabari menulis dalam Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk bahwa Syam, yang selama berabad-abad berada di bawah bayang-bayang Bizantium, kini menjadi bagian dari jaringan kekuasaan baru. Pengaruh Islam mulai menyebar bukan melalui kekerasan semata, tetapi melalui stabilitas, administrasi, dan nilai-nilai yang diperkenalkan pasukan Muslim. Dari sejarah ini, kita belajar bahwa koordinasi, keberanian, dan kesabaran adalah kunci menghadapi tantangan, dan bahwa strategi serta prinsip yang teguh dapat mengubah jalannya peristiwa serta mencetak kemenangan yang abadi.